Indonesia ya. Mereka nanti dibangun dalam suatu jaringan. Nah, kalau ada kebutuhan bibit di suatu daerah, itu siapa yang pantas? Ya, selalu itu kan kita didiskriminasikan dalam negeri, kita juga didiskriminasikan di luar negeri. Nah, inilah peran dari pemerintah. Kalau masyarakat makin miskin, upaya sustainability makin sulit untuk dilakukan. Ya. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, dan adik-adik para mahasiswa. Berikut ini adalah podcast dari Responsible Palm Oil Initiative yang sebetulnya adalah podcast komoditi yang terutama podcast mengenai semua hal yang terkait kepada sawit, dari sustainability hingga penerapan di pasar dan juga bagaimana reaksi pasar. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Kacuk Sumarto, Ketua dari Rumah Sawit Indonesia yang didirikan kira-kira pertengahan tahun yang lalu. Saya sangat berterima kasih Pak, Bapak Sudi datang ke sini jauh-jauh dari Jakarta. Nah, banyak saudara-saudara sekalian yang tidak mengetahui bahwa ada asosiasi baru yang disebut Rumah Sawit Indonesia, dan asosiasi ini sebetulnya berperan cukup besar akhir-akhir ini. Mungkin nanti Pak Kacuk bisa menjelaskan apa kegiatan dari asosiasi baru ini. Kita tentu senang makin banyak asosiasi yang baru, makin banyak asosiasi berarti makin besar perhatian masyarakat kepada sawit Indonesia. Pak Kacuk sebagai ketua dari Rumah Sawit Indonesia sudah mulai berperan ya Pak ya, dan sudah mempunyai majalah sendiri namanya Sawit Kita. Cepat sekali Pak. Nah, bersama ini saya mohon Pak Kacuk bisa memperkenalkan diri Pak. Baik, terima kasih Ibu Rus. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, barangkali yang melihat dari podcast RPOI ini. Pertama-tama mengenalkan diri bahwa saya Kacuk Sumarto yang dalam hal ini adalah mewakili atau sebagai ketua Rumah Sawit Indonesia, bukan rumah sakit ya Ibu ya. Banyak yang menyebutkan salah rumah sakit karena sudah menjadi umum sebenarnya rumah sakit itu. Nah, ini Rumah Sawit Indonesia itu tepatnya didirikan pada tanggal 23 Juni tahun 2023, menjawab tantangan-tantangan yang ada, dan selama ini memang ada kekosongan di dalam itu. Kekosongannya di mana nanti saya coba jelaskan. Nah, Rumah Sawit Indonesia ini adalah rumah bagi para pelaku sawit. Dari hulunya sampai dengan hilirnya. Jadi dengan adanya rumah dari hulu sampai hilir ini hendaknya di dalam harapannya di dalam membicarakan tentang sawit itu adalah secara menyeluruh. Tidak segmented, sektoral saja. Tidak bicara perkebunannya saja, tidak bicara hilirisasi saja, tidak bicara biodieselnya saja, atau minyak gorengnya saja, atau yang lain-lain. Ini adalah salah satu bagian dari jawaban kalau beberapa waktu yang lalu ada kebijakan kelangkaan minyak, mengatasi kelangkaan minyak goreng itu yang ternyata memukul seluruh mata rantai begitu dahsyatnya. Dan dampaknya masih tersisa sampai sekarang, sudah 2 tahun lebih ya. Ini tentu akan kita, Rumah Sawit Indonesia ini akan mencoba memberikan pertimbangan-pertimbangan bagi pemerintah khususnya untuk kalau membuat kebijakan termasuk peraturan perundangan itu hendaknya menyeluruh, mempertimbangkan seluruh aspek dari hulu sampai hilir. Nah, seperti halnya pada acara refleksi itu tanggal 10 Januari 2024 yang lalu, kami merekomendasikan sesuatu kebijakan
yang dari hulu sampai hilir. Nah, nanti suatu saat akan kami uraikan kebijakannya itu seperti apa. Nah, intinya Rumah Sawit Indonesia adalah rumah bagi seluruh pelaku sawit. Dan hulunya itu apa? Termasuk sampai dengan penyedia bibit. Penyedia bibit itu mulanya dari mana? Pemulia benih. Pemuliaan benih, kemudian pembibitan. Kalau ini di daerah-daerah remote, jauh dari pemuliaan bibit tersebut, di situ ada penangkarnya. Ada penangkar adalah bagian daripada ini. Ambil contoh saja kalau membuat kebijakan mengenai permajaan sawit rakyat. Ini kita harus juga melihat ketersediaan bibitnya ini bagaimana. Jangan pula ini kejadian targetkan 180.000 sekian tahun yang lalu. Sehingga penyedia bibit membuat 180.000. Realisasinya kagak. Ini rugi besar ini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mudah-mudahan dengan adanya RSI ini bisa berkontribusi kepada perkelapa sawitan Indonesia. Itu kira-kira. Apakah itu Pak salah satu penyebabnya sehingga PPKS yang berperan sebenarnya sebagai ya, penyuplai bibit Pak ya, ikut di dalam kegiatan RSI ini ya Pak? Iya, betul. Jadi RSI ini sifatnya adalah kolaboratif. Tidak hendak membangun suatu keahlian tersendiri di dalam RSI, tetapi lebih mengorganize kapabilitas dari institusi-institusi yang sudah ada. Artinya kalau penyediaan bibit gitu ya, RSI tidak akan membangun suatu kemampuan untuk menyediakan bibit, enggak. Penyediaan bibit salah satunya adalah PPKS. Nah, nanti ada dari Sampurna, ada dari Asian Agri dan sebagainya, termasuk Sokvin Indonesia. Mereka nanti dibangun dalam suatu jaringan. Nah, kalau ada kebutuhan bibit di suatu daerah, itu siapa yang pantau? Dan dengan adanya jaringan ini ya kita perlu standarisasi bibit. Artinya memang setiap institusi ini, produsen bibit ini mempunyai keunggulan masing-masing. Nah, ini nanti kita bangun jaringan supaya kalau ada suatu permajaan di daerah tertentu, permajaan sawit di daerah tertentu, yang terdekat yang mana? Ini permajaannya termasuk permajaan pada kebun besar atau hanya kebun kecil saja? Sebenarnya termasuk kebun besar saja. Akan tetapi yang besar-besar itu kan sudah bisa sendirian. Sehingga kita lebih ke small medium sampai termasuk di dalamnya adalah smallholder. Ini yang perlu kita berikan fasilitasi pemberdayaan, termasuk diantaranya khususnya untuk petani itu adalah pendanaan dari PSR itu sendiri. Ini salah satu dari sektor hulunya. Sektor hilirnya, lebih hilirnya adalah masalah industrialisasi. Petani ini mesti dibekali dengan industrialisasinya. Bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah petani, bukan hanya itu, tetapi juga untuk mengatasi persoalan-persoalan logistik. Sekarang bayangkan kalau industri atau pengolahan buah itu ditangani oleh perusahaan-perusahaan menengah ke atas. Di situ akan terjadi wisata sawit. Wisata sawit mengakibatkan apa? Beban transportasi jalan itu sangat besar. 2020, Bapak Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa beban untuk pemeliharaan jalan tahun 2019 itu 44 triliun rupiah. Itu sehingga terbitlah suatu ketentuan mengenai odol, over dimension, overload. Nah, ini justru akibat dari itu biayanya lebih besar lagi. Nah, kalau petani punya industri, maka cukup industri yang manageable bagi petani, ukurannya sesuai dengan kebutuhan petani. Maka tidak ada wisata sawit. Yang terjadi yang keluar dari kebun itu ya udah
hasil produk paling tidak minyaknya itu sendiri. Sebetulnya Pak, kita kan punya problem mengenai industri, mengenai petani sawit kita ya Pak ya. Problem kita itu bahwa mereka banyak yang tidak legal ya Pak ya. Yang legal itu mungkin masih bisa ditangani Pak ya. Karena kalau tidak legal dia traceability tidak masuk, transparansi tidak masuk. Uni Eropa pun ataupun Amerika tidak mau terima Pak ya. Jadi saya itu berpikir sesuai dengan pemikiran yang dulu pernah Pak Habibie buat ya Pak ya. Bahwa sebaiknya industri sawit di dalam negeri yang legal ini seperti Bapak katakan diberikan fasilitas industri sendiri. Tapi waktu itu pengalaman yang saya pelajari di lapangan bahwa semua industri-industri yang kecil-kecilan yang dibuat oleh LIPI untuk sawit itu, sawitnya tidak bisa diangkat keluar Pak. Karena infrastrukturnya tidak ada. Truk-truk besar tidak bisa masuk ke kebun-kebun kecil yang tidak ada infrastrukturnya sama sekali. Nah sebetulnya itu jalan yang paling baik kalau bisa Pak ya. Setiap umpamanya satu provinsi ada 2 atau 3 begitu kan Pak ya. Sehingga kita tidak harus memikirkan bagaimana nasib petani yang tidak legal ini. Yang setiap orang mengatakan sebaiknya petani ini mengekspor, padahal itu sudah tidak bisa. Dan jangan berpikir bahwa Uni Eropa, Amerika berpikir, oh kasihan dengan petani kita kayak gitu kan, kecil-kecil, tolonglah gitu ya. Saya pernah pergi ke Australia, waktu itu saya bicara mengenai ini Pak ya. Itu pemerintah Australia bilang kamu datang ke sini ingin kami membeli sawit kamu orang dari petani. We are not interested to buy it. Dia bilang begitu. Saya bilang saya tidak minta Anda membeli dari petani kami yang tidak legal. Saya hanya datang ke sini minta kepada Anda untuk meletakkan sawit, soya, rapeseed, sunflower menjadi one playing field. Nah ini berarti kan Pak, mereka itu rata-rata menolak untuk menerima petani-petani, produksi petani kita yang tidak legal. Nah jadi itu saya sejalan dengan pikiran Bapak begitu, tapi apakah itu kira-kira bisa dijalankan Pak? Baik, sebenarnya itu kembali kepada pemerintah. Visi sawit pemerintah itu apa? Pemerintah itu secara keseluruhan lintas kementeriannya. Jadi kita tahu bahwa banyak petani-petani kita ini yang ilegal. Ya sudah, dilegalkan. Tentu ada suatu prosedur melegalkan. Bukan kemudian harus dibiarin menjadi sasaran tembak negeri lain, bukan. Jadi proses melegalkan, termasuk sertifikasi lahan, termasuk penanganan status lahan, apakah itu di kawasan, non-kawasan, dan sebagainya. Itu menjadi sangat penting. Seiring dengan keinginan atau rencana dari ATR BPN bahwa setiap jengkal lahan itu harus bisa dimasukkan di dalam keseluruhan peta lahan ATR BPN seluruh Indonesia, maka ini bisa dilakukan sebenarnya. Sebenarnya usaha itu kan sudah lama. Sudah lama tapi tidak dilaksanakan mungkin karena keterbatasan dana. Ya. 2 tahun lalu, 2 tahun terakhir ini berturut-turut kami melakukan itu. Mencoba memetakan lahan, udah by name, by address, termasuk lingkungannya seperti apa. Ini kalau untuk petani itu basis untuk menerbitkan STDB. Surat Tanda Daftar Budidaya. Nah, peta-peta lahan ini yang bikin apa? Itu kadastral. Artinya apa? Ada endorsement dari pemerintah bahwa yang mengukur itu, yang membuat peta itu adalah pihak-pihak yang mempunyai legal standing yang memadai karena di-endorse oleh ATR BPN. Nah, kalau sudah begini, ini bagi yang status lahannya masih ilegal, belum ada alasannya, lari ke alasan. Entah itu di daerah manapun, harus ada alasannya. Maka ini masuk ke program PTSL-nya ATR BPN mestinya. Kemudian untuk legalitas dari usaha sawitnya,
Mestinya ini basis untuk mengeluarkan STDB. Nah, perkaranya seperti yang kami lakukan, ini sudah ada peta poligon, register yang dilakukan oleh suatu institusi yang register. Ini mau diapain? Ada yang tidak ada alasannya, ada yang tidak mempunyai izin operasional, izin usahanya, STDB-nya itu. Nah kalau itu urusan pemerintah lah kemudian. Urusan pemerintah untuk melegalkan dari sisi alasan maupun dari sisi status lahannya. Terkait dengan status lahan, khususnya kawasan hutan. Ini hendaknya pemerintah dalam hal ini, KLHK mesti konsisten juga. Kalau ini sudah dikeluarkan dari kawasan, jangan ditarik kembali. KLHK kan kadang-kadang kawasan yang tadinya bukan kawasan lindung dijadikan kawasan lindung, itu yang celakanya. Faktanya apa? Kok ngurusin yang sudah ada tanaman-tanaman produktifnya, termasuk perusahaan yang berHGU pula. Sementara yang 11 sekian juta hektar atau hampir 12 juta hektar kawasan hutan yang tidak ada tanamannya itu nggak diurus. Itu kalau bicara tadi apa karbon emission, karbon sink, karbon stock, justru itu terjadinya di situ. Nah inilah yang mestinya ada, kita membutuhkan, ini belum pilpres kan ya, membutuhkan presiden yang cukup kuat untuk memerintahkan menteri-menterinya membangun visi sawit yang satu kesatuan. Oke, kalau ini memang yang ilegal dibuang, segera dibuang aja. Jadi mereka kelihatannya ya gimana ya, yang diurusin kan yang lain ya. Ya. Jadi saya berpikir, kenapa tidak status quo saja? Jadi mereka yang tadinya memang di kawasan hutan, biarlah dia di situ. Sementara kita menguruskan. Jadi jangan ditakut-takutin. Nanti kami ganti begini, kamu 25 tahun kamu harus keluar gitu. Berhentilah, stop di situ dulu. Ya. Kita urusin dulu semua. Kemudian mereka yang ilegal ini, hidupnya kan tergantung dari setengah hektar atau 10 hektar itu, Pak. Apa kita mau menghilangkan sumber kehidupan dia, Pak? Sedangkan kita menerapkan sustainability. Sustainability itu untuk membantu mereka tidak merusak lingkungan dan memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Nah kalau sekarang di ISPO kita kan industri kecil harus sertifikat. Kalau tidak sertifikasi tidak boleh menjual. Nah itu kan sudah membuat mereka kehilangan kehidupan. Berarti kita tidak menerapkan sustainability, Pak. Ya itulah bagian dari apa tadi yang saya sebut. Isinya itu nggak jelas. Jelek-jeleknya ya, oke. Kalau ini memang ditengari dari yang ilegal, ya sudah. Yang ilegal ini dimakan sendiri. Itu yang pemikiran saya juga begitu, Pak. Yang ilegal dimakan sendiri artinya konsumsi dalam negeri, entah dibikin apa. Bikin sabun kayak. Yang legal itu ada sertifikasinya bahwa ini memang betul-betul legal, sehingga bisa tradable di luar. Saya nggak tahu persis tradability-nya terhadap komoditi ini seperti apa. Tapi kalau komoditi sudah dijadikan sasaran, bukan proses menghasilkan komoditinya ya. Tapi kalau komoditinya sudah didiskriminasi seperti itu ya akan susah kita. Iya, ya betul. Jadi pokoknya sawit haram gitu ya sudah. Ya, ini memang sekarang pun di Indonesia ini kan Pak, saya berapa kali mengatakan kepada Kementerian Perdagangan, karena saya dulu orang Kementerian Perdagangan Pak ya, saya mengatakan sama banyak mereka itu rata-rata bekas staf saya kan Pak ya, saya bilang, ya kamu orang itu membuat aturan dilarang kepada penjual yang menggunakan minyak sawit atau tidak menggunakan, membuat tulisan produk ini tidak mengandung minyak sawit. What the hell are you doing? Saya bilang, ini produk sendiri. Yang tidak boleh dimakan itu kalau haram. Itu aturannya agama kita ya Pak. Kenapa mesti dibuat begitu dan itu dibiarkan?
Kita ini yang punya negara ini, yang punya sawit, mereka nggak mau pakai. Kenapa nggak Tapi masih ditegur? beli sawit Gitu. juga kok Unilever. Masih ada untuk deterjen Pak. Yang lain-lain kan semua pakai sampo, semua kan pakai minyak sawit. Itu yang paling murah. Ya. Hmm. Ya sebenarnya kita pun juga nggak perlu merengek-rengek kepada pembeli kok. Iya, memang enggak. Tapi kan Pembeli kan punya pembeli adalah raja gitu. Iya. Mau apa ya suka-suka pembeli gitu. iya, Hanya jangan mendiskriminasikan aja. ya selalu itu kan kita didiskriminasikan dalam negeri, kita juga didiskriminasikan di Nah luar inilah negeri. peran dari pemerintah. Bahwa supaya kalau ada hambatan-hambatan perdagangan atau apapun dari luar, di dalam itu dibenerin. Jangan pula di dalamnya itu menghambat. Iya, Saya kenal beberapa menteri. Mhm. Beliaunya itu ngomong, sawit itu haram. Heran. Sampai Mengandung punya babi. gaji itu yang dari pajaknya sawit loh. Mohon maaf loh ya. Iya. Ini mohon maaf. Gaji-gaji mereka itu kan juga sebagian Itu dari dari kita ya. komoditi sawit. Jangan melihat dari komoditinya. Lihat prosesnya. Memang di dalam prosesnya itu banyak yang ilegal itu iya. Ya. Tanganilah yang ilegal. Bukan hanya petani loh. Yang gede-gede, mohon maaf notabene TBK. Mohon maaf. Saya tahu itu Pak. Siapa yang besar-besar itu yang ngambil lahan di luar lahan dia, saya tahu karena saya kan lama nanganin ISPO, itu ambil 12 tahun. Saya punya peta Bu. Tidak seluruh wilayah Indonesia ya, beberapa ada wilayah. beberapa aja. Ini punya perusahaan sudah non HGU ditengari dalam kawasan hutan, terlepas SK kawasan hutannya itu sudah dikukuhkan atau belum. Nah Ini itu masalahnya Pak ya. Kenapa? Masalah yang harus diselesaikan. Tapi saya melihat, ya saya senang sekali kalau RSI ini bisa menjadi nanti setelah pemilu bisa menjadi salah satu sumber yang dipakai oleh calon pimpinan yang dipilih Pak ya. Jadi macam NGO itu dibutuhkan untuk menunjukkan seberapa besar sebenarnya jati diri kita. Artinya disitulah kita harus arguing kepada mereka, tidak seperti itu kau punya pikiran. Ini nih yang makanya tadi yang mestinya sustainable. Bukan hanya palm oil, Ibu tadi sudah menyampaikan, sudah mengarah ke sana waktu ke Australia. Tapi vegetable oil, all vegetable oil itu harus sustainable. Bukan RSPO, tapi RSVO. Itu tuh yang seharusnya. Sehingga semuanya harus certified sustainability. Sebetulnya Pak, kalau kita bicara mengenai sustainability itu kan sebetulnya technical barrier. Jadi kita memang wajib menerapkan sustainability. Saya rasa RSI juga berprinsip begitu Pak ya. Tapi kasihanlah bagi mereka yang punya 0,5 hektar, 1 hektar. Mereka nggak bisa Pak. Karena sustainability Anda tidak boleh nanam di tebing. Anda harus 5 meter dari pinggiran sungai. Anda harus, akhirnya tanahnya yang 1 hektar tinggal berapa? Jadi harusnya kita mempunyai satu standar sustainability bagi mereka yang sangat kecil ini Pak. Jadi saya terus terang saja saya senang sekali ya Pak ya kalau bisa RSI ini juga mengkoordinasikan kegiatan NGO ini Pak. Supaya diingatkanlah mereka bahwa kita ini berjuang sama-sama ya untuk negara ini. Anda juga hidup bukan sendiri gitu kan ya Pak ya. Jadi karena saya lihat waktu saya menulis ISPO yang kedua yang lebih mengarah kepada WTO, GATT dan ISO Pak, 35 NGO di Indonesia itu menentang standar yang saya buat itu Pak. Ya. Dan itu saya merasa bahwa mereka nggak ada yang ngerti standar itu apa. Ya. Karena suatu standar harus ditulis oleh suatu negara, oleh pemerintah, oleh produsen, kemudian oleh ekspor. All stakeholder lah. Iya. Dan satu lagi yang penting, sesuai dengan apa maunya konsumen kan. Ya, barangkali satu yang perlu saya sampaikan kalau ini bisa dianggap closing. Dan ini sebenarnya juga sudah
banyak orang yang menyampaikan. Kalau masyarakat makin miskin, upaya sustainability makin sulit untuk dilakukan. Ya. Itu sebetulnya Brundtland Report itu, Pak. Oh ya, saya nggak tahu. Sehingga apa? Sustainability ini harus bisa mensejahterakan. Makin sejahtera, makin sustainable. Makin lebih sejahtera lagi, sustainability-nya levelnya makin naik. Makanya sustainability itu sebetulnya idenya kan 3P, Pak ya. Iya, betul. Planet, people, dan profit. Itu kan sebetulnya dari Brundtland Report diturunkan oleh si Elkington menjadi 3P itu kan, Pak. Ya. Kira-kira, mohon maaf, kira-kira pertengahan tahun ini konsepsi untuk atau rekomendasi untuk penanganan petani-petani yang ilegal, yang tanamannya di perengan dan sebagainya, itu sudah kami buatkan konsep sustainability versi yang miring-miring begini. Versi yang kecil-kecil. Karena apa? Yang dulu saya sudah buat, Pak, untuk petani. Wah, Bapak lihat saja kalau lihat. Yang Oke, punya saya buat dulu itu udah tahun 2015 yang saya sudah diskusikan dengan EU, Pak. Ya. Itu untuk tanah yang miring-miring, di pinggir sungai, segala macam. Di rawa-rawa, ya itu sudah tadi. Artinya secara teknis, secara fisik, itu meskipun ditanam di kemiringan 40-45 derajat, bahkan 50 derajat. Bagaimana secara fisik itu masih sustainable. Nah, ini ada dukungan-dukungan itu. Nah, kalau ini tidak sesuai dengan sustainability-nya di EU misalkan saja, ya sudah dikonsumsi sendiri aja. Iya. Ya. Bahkan tadi saya sebutkan industri kecil itu dikonsumsi oleh masyarakat sekitar di situ. Iya. Dan yang saya maksudkan industri kecil ini bukan hanya minyak goreng, termasuk diantaranya bensin sawit, sabun, sampo. udah dikonsumsi di lokal saja. Ya. Inilah yang menyelesaikan problem-problem yang selama ini dikeluhkan oleh Bapak Presiden adalah kerusakan infrastruktur. Walaupun dulu bangunnya di luar speknya gitu ya. Saya kira itulah, makin miskin makin tidak sustainable. Ya Pak, memang sebetulnya Brundtland pada tahun 87 ditugaskan oleh Komisi Environment, dia waktu itu Menteri Environment di Norway, untuk melihat efek dari kegiatan manusia terhadap alam. Ya Pak. Kemudian dia melihat bahwa negara miskin itu susah akan keluar dari kemiskinannya kalau dia terus miskin. Karena dia akan terus merusak natural resources untuk bisa menghidupkannya, Pak ya. Oleh karena itu dia meng-create lah itu si 3P itu, Pak ya, supaya yang kaya membantu yang miskin. Tapi jangan yang miskin terus ditekan gitu kan, Pak. Eksploitasi ya. Iya. Jadi begitulah Pak. Baik, terima kasih. Pak Kacu, terima kasih banyak. Hari ini diskusi kita sudah cukup mendetail. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi untuk diskusi yang selanjutnya. Dan saya tunggu paling tidak 6 bulan lagi deh. Ya. Untuk yang khusus petani-petani kecil itu ya. Dan bagaimana pengelolaan terhadap upaya-upaya dari petani itu untuk tetap sustainable dan juga justru malah lebih menjaga lingkungan daripada sekarang. Lingkungan bukannya lingkungan fisik ya, termasuk lingkungan non fisik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, budaya dan sebagainya. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada Rumah Sawit Indonesia.